Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan tafsir Al-Quran. Sebelum membahas materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Anang Hilmi, NIM 040405222103. Saya akan memaparkan poin pembahasan pada presentasi ini. Poin pembahasan yang pertama ialah apa itu tafsir Al-Quran. Yang kedua, sejarah perkembangan tafsir. Yang ketiga, tafsir pada masa Nabi. Yang keempat, tafsir pada masa sahabat. Dan yang kelima, tafsir pada masa tabi'in. Yang pertama ialah apa itu tafsir Al-Quran. Tafsir ialah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz Al-Quran, makna yang ditunjukkannya dan hukumnya, baik berdiri sendiri atau tersusun. Selanjutnya ialah sejarah perkembangan tafsir Al-Quran. Tafsir tumbuh sejak zaman Rasulullah SAW beserta para sahabatnya mentradisikan, menguraikan, dan menafsirkan Al-Quran setelah turunnya dan berlangsung hingga beliau wafat. Sejak itu, perkembangan dan pertumbuhan tafsir seiring dengan keragaman yang mufassir miliki hingga pada bentuk yang kita saksikan pada saat ini. Tafsir dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah tafsir Al-Matsur. Para sahabat menerima dan meriwayatkan tafsir dari Nabi SAW secara musafahat. Yang dimaksud dengan musafahat ialah dari mulut ke mulut. Demikian pula generasi berikutnya sampai datang masa tadwin atau pembukuan ilmu-ilmu Islam. Termasuk tafsir sekitar abad ke-5 Hijriah. Cara penafsiran serupa itulah yang merupakan cikal bakal apa yang disebut dengan tafsir Al-Matsur atau disebut juga tafsir Al-Riwayat. Yang kedua ialah tafsir Al-Ra'yi. Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke-5 Hijriah dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembanglah berbagai mazhab. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk mencapai maksud itu, mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, lalu mereka tafsirkan sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Ketika inilah berkembang apa yang disebut dengan tafsir Al-Ra'yi atau tafsir melalui pemikiran atau ijtihad. Ignaz Goldziher juga membagi periodisasi sejarah perkembangan tafsir dalam 3 masa. Yang pertama ialah tafsir pada masa perkembangan mazhab terbatas pada tempat berpijak tafsir Al-Matsur. Yang kedua, tafsir pada masa perkembangan menuju mazhab Al-Ra'yi. Yang ketiga ialah tafsir pada masa perkembangan kebudayaan Islam yang ditandai dengan adanya pemikiran baru. Yang selanjutnya, tafsir pada masa Nabi. Nabi memahami isi kandungan Al-Quran baik secara global maupun terperinci. Namun ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana Nabi menjelaskan Al-Quran. Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Rasulullah menjelaskan sebuah makna yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana menjelaskan lafaz-lafaznya. Namun pendapat ini dibantah sebagai pembuktian yang tidak benar, karena Nabi Muhammad diperintah untuk menjelaskan Al-Quran yang sulit dipahami di dalamnya, namun hanya sebagian saja. Salah satu ayat Al-Quran yang ditafsirkan Nabi Muhammad SAW. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Selanjutnya yaitu tafsir pada masa sahabat. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang menafsirkan Al-Quran setelah Nabi menafsirkan Al-Quran. Ia dikenal dengan julukan Baharul Ilmu atau Lautan Ilmu, Habrul Ummah atau Ulamat Umat, dan Turjamanul Al-Quran atau penerjemah Al-Quran. Sebagaimana telah diriwayatkan di atas bahwa Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah SWT agar Ibnu Abbas diberi ilmu pengetahuan tentang takwil Al-Quran atau lafaz-lafaz yang bersifat takwil dalam Al-Quran. Sebagian dari sahabat Nabi SAW mengungkapkan Ibnu Abbas adalah seorang besar atau figur dalam bidang soal-soal tafsir.
Menurut Ibnu Mas'ud bahwa Ibnu Abbas adalah seorang penerjemah juru tafsir Al-Quran. Menurut Al-Zahabi, sumber tafsir Al-Quran ada 4 macam. Yang pertama ialah Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, hadis-hadis Nabi atau riwayat atau nukilan dari Nabi. Yang ketiga ialah ijtihad. Yang keempat, cerita ahli kitab atau dari kaum Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya, tafsir pada masa tabi'in. Tafsir pada masa tabi'in, tokoh penafsir pada masa ini adalah tabi'in yang menekuni tafsir kepada para sahabat. Dari sini tidak ada perubahan signifikan terkait dengan sumber dan karakteristik penafsiran. Hanya saja sumber tafsir yang digunakan tabi'in bertambah banyak, yaitu dengan menambahkan penafsiran yang berasal dari ijtihad sahabat dan ijtihad mereka sendiri. Selanjutnya ialah dalam periode ini muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir. Yang pertama ialah Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Mujahid bin Jubair, Sa'id bin Jubair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus al-Yamani, dan Atha bin Abi Robah. Yang kedua, Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abul A'liya, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Selanjutnya, ketiga ialah Madrasah Iraq atau Madrasah Ibnu Mas'ud. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Alqamah bin Qais, Hasan al-Basri, dan Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.